UNICEF yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan maka satu desa Tanah Harapan, dan alhamdulillah progresnya cukup baik. Jadi selama sebulan dilaksanakan kegiatan ini sudah ada 8 orang kalau tidak salah anak tidak sekolah itu bisa dikembalikan ke sekolah. Jadi untuk sementara capaian itu perlu kita apresiasi. Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut dari berdasarkan surat Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan tentang perencanaan aksi percepatan penanganan anak tidak sekolah yang dilaksanakan pada Senin 28 Desember 2020. Terus tentang sosialisasi program PPHTS dengan penyebaran wawasan dan informasi peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020. Selanjutnya bahwa pendataan yang saya hormati Bupati Kabupaten Bulukumba yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Sarda Islam Ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan Bulukumba sendiri baru memulai dan kita sudah mulai progres. Kemarin saya berkunjung ke Desa Tanah Harapan, desa yang punya banyak harapan beberapa kali di sini. Dan dari Pak Kades sendiri kami sampaikan dari mana desa sebelum program ini dilaksanakan sejak tahun lalu sudah berinisiatif mengembalikan anak sekolah ke sekolah. Dan kemarin kami dipertemukan dengan 5 anak yang dari 8 anak yang kembali. Dari tahun lalu ya. Kuliah. Sama-sama mungkin. Sama kayak ada kembali ke sekolah itu di Tanah Harapan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Panda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili, yang saya hormati tim Dirjen Bina Pangdam, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili, yang saya hormati penanganan anak tidak sekolah atau PPRTS di Kabupaten Bulukumba. Marilah kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan Kabupaten Bulukumba harus senantiasa dibenahi seiring dengan tuntutan dan kebutuhan layanan pendidikan itu sendiri yang diharuskan dilaksanakan secara profesional, menyeluruh, bermutu dan merata. Atas kebutuhan hal tersebut, maka menjadi penting dilakukan upaya identifikasi persoalan dan perencanaan yang baik di sektor pendidikan dan upaya peningkatan kualitas tersebut sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba yang saat ini masih berada pada angka 68,99% dan menempati urutan ke-15 dan 24 kabupaten kota di Sulawesi. Pemetaan potensi sumber daya anak didik sejak dini di sekolah, madrasah dan pesantren untuk dilakukan pendampingan, pembinaan secara khusus sehingga potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita bisa lebih berkembang dan lebih kompetitif. Namun demikian, kita menyadari bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkannya, termasuk kendala tantangan kita saat ini dengan banyaknya anak-anak Bulukumba yang putus sekolah. Angkanya cukup fantastis dan sangat memiriskan bagi kita semua, yaitu mencapai 8.688 anak yang putus sekolah usia 7 sampai 18 tahun. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan yang harus kita tangani dan tuntaskan bersama
bagaimana 8.000 anak-anak kita ini dapat kembali bersekolah sebagai pemenuhan dasar mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pada kesempatan ini, saya ingin menggugah kesadaran kita semua dengan fakta banyaknya anak-anak berkumbah yang putus sekolah. Kita semua memiliki tanggung jawab agar anak-anak tersebut kembali bersekolah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anak tersebut. Namun saya kira dengan kesadaran, komitmen dan rasa tanggung jawab kita bersama, maka permasalahan ini dapat diselesaikan demi mewujudkan generasi emas berkembang ke depan. Saya kira program percepatan penanganan anak tidak sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kerjasama UNICEF ini sudah bagus karena telah memiliki sistem atau peta jalan dan rencana aksi yang akan dilakukan. Sisa dibutuhkan kemauan dan komitmen dari pihak yang terlibat untuk melakukan kerja-kerja nyata di lapangan dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman perencanaan dan penganggaran terintegrasi dalam penanganan anak tidak sekolah. Pendidikan desa. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kita akan berproses sampai sore hari nanti. Ya. Namun sebelumnya saya akan cek satu persatu dulu Bapak Ibu dari masing-masing desa, lokus. Dari desa Tanah Harapan, boleh coba tanah? Cewek 2 orang. Iya, selamat datang adik-adik. Dari desa Garudia, sip. Dari desa Dampang, oke. Dari desa Balong, sip, keempatnya siap. Nah, dan UNICEF membentuk melahirkan sebuah aplikasi namanya Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat yang kita sudah terapkan sekarang ini. Nah ini saya ingin paparkan juga tentang kondisi Kabupaten Bulukumba. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati, yang Wakil Bupati. Nanti angka APM kita, sasaran mengaji APM, semakin tinggi usia semakin banyak anak yang tidak bersekolah. Ini juga sering disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan. Ingat rata-rata lama sekolah kita itu baru 7,4% dan kita masih kelas 1 SMP semuanya. Bagaimana hasil pendataan yang kita sudah lakukan? Salah berarti yang kita bulan Oktober di ruangan ini juga kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Data yang sudah masuk di aplikasi itu 1.533 kakak, 5.000 lebih jiwa penduduk yang usia 4 sampai 18 tahun itu ada 1.340. Ini yang per 9 Desember tadi malam saya dapat penjelasan. Jadi data itu selalu berubah-ubah. Kita lihat ini dari Balong, Dampang, Darubia dan Tanah Harapan. Yang Dampang ini sudah mencapai 678 kakak ya. Ya. Sudah mendaftar. Ada Tanah Harapan baru 475, kemudian Darubia 145 dan Balong 362. Ini Dampang yang 600 kakak. Tapi tantangannya sebenarnya bukan di situ. Adalah dari 1.535 yang baru terverifikasi itu 790. Ini tanda-tanda sebenarnya. Mari kita cari solusinya. Ya. Kenapa? Saya coba besarkan seperti ini. Yang belum tidak pernah sekolah ada 209 orang. Itu yang di usia 7 tahun ke atas. Ya. Kemudian SD 1000 lebih, paket A 1, SMTP 300 lebih, paket B 7, SMTA 368, 65, paket C 8, diploma 31, sarjana 91, magister 1, doktor tidak ada dan belum tamat SD 303. Ini adalah penduduk
usia 7 sampai 7 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan yang tertinggi. Artinya ada 1025 orang yang pendidikannya ijazahnya SD. Ada satu yang ijazahnya kelas PTK. Totalnya itu 2.430. Ya, ini yang pendidikan. Sebanyak 1.934 belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun dari 2.430 ini. Kita ambil dari 1.900 ini, kita ambil dari SD paket A, SMP paket B. Tidak termasuk yang ini ya. Ini kan sudah 12 tahun semuanya. Yang belum tambah SD. Jadi ada 1.934. Ya, dari 4 desa yang sudah terverifikasi. Selamat malam, selamat siang. Ini kan 12 tahun. Ya. Dari sekian banyak ini usia 7 sampai 12 tahun, 7 tahun ke atas, ada 2.430 yang pendidikannya seperti ini. Tapi ada 1.934 yang tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Kemudian khusus kepada keluarga saja ada yang masuk korban 4. Inilah yang berdampak kepada rata-rata lama sekolah kita. Kenapa? Karena dari 2.000 saja lebih ini ada 1.934 yang tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Jadi memang kalau misalnya rata-rata lama sekolah kita, ya ini salah. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Ini tantangan kita yang harus kita lihat. Nah, anak tidak sekolah usia 17 tahun dari data verifikasi, ini ada lulus jalan lanjut, putus sekolah dengan belum pernah sekolah. Dan data yang ada ternyata ada 131. Sudah ada 131 anak yang masuk kategori anak tidak sekolah 7-18 tahun, data terverifikasi dari 4 desa yang ada. Dari 790 kakak yang terverifikasi, sudah ada 131 anak ditemukan. Yang putus dan lulus lanjut ini sudah lebih 100. Ini menyebar di 4 desa yang lulus dan karena pandemi. Kemudian yang putus ada 2 orang, ada 3 orang. Ini dari total 4 desa yang akibat pandemi. Akibat pandemi juga yang berisiko putus di sistem juga itu yang berisiko putus itu ada 108. Kalau teman-teman juga di laporan juga cek di laporan anak yang berisiko putus sekolah. Saya ambilkan dari sini. Ini dari Gonto Bahari, ini kan kecamatannya. Itu ada 108 anak yang berisiko putus. Ini juga pikirkan di desa, jangan sampai kalau ini yang putus maka bertambah lagi anak putus sekolah. Nah, sehingga yang masih berisiko putus itu juga dipikirkan nanti sama-sama. Apakah perlu kita berhak di setiap desa supaya anak yang sudah yang ini tolong jangan sampai dia putus. Dan ini tugas kita nanti bersama. Teman-teman di desa pastikan bahwa yang berisiko itu jangan sampai dia putus, sehingga perlu menjadi program kerja kita juga di desa. Nah, ini apa alasan putus sekolah? Ini adalah semuanya ada semua di kalau bapak lihat itu di laporan terakhir. Data harus tersedia. Jadi nanti teman-teman siapkan data. Nanti lagi kita ajarkan bagaimana cara melihat data yang ada. Kemudian rekonfirmasi pengalaman kemarin di dia coba mengkonfirmasi anak data tersebut kepada anak, dan alhamdulillah ternyata sudah menemukan sekian anak yang sebelah sana yang mau kembali ke sekolah. Dan ini menarik untuk pengalaman dari anak-anak
Karena ketika ada konfirmasi maka kita akan tahu apakah itu anak mau sekolah atau tidak mau sekolah. Ini ketika kita ada konfirmasinya. Kalau misalnya dia mau sekolah, maka kita arahkan ke layanan formal atau non formal. Jadi misalnya kita ada harapan ada satu anak yang mau SMK, maka dikembalikan ke SMP. Selanjutnya ada anak yang mau masuk di PKB, maka dikembalikan ke PKB sehingga mereka ini menarik tim di PHTSD Bulukumba bahwa contoh-contoh tanah harapan bisa menjadi referensi. Nah, ketika dia tidak mau sekolah, maka intervensinya kita arahkan ke keterampilan. Ini yang kita sama-sama dimasukkan sebagai program. Ternyata ada 10 anak yang atles, ternyata 5 yang tidak mau sekolah sama sekali. Dan kita arahkan untuk keterampilan. Nah, ketika ada keterampilan kita berikan, kemudian data harus tersedia. Jadi nanti teman-teman siapkan data, nanti lagi kita ajarkan bagaimana cara melihat data yang ada. Kemudian rekonfirmasi pengalaman kemarin di dia coba mengkonfirmasi anak data tersebut kepada anak, dan alhamdulillah ternyata sudah menemukan sekian anak yang sebelah sana yang mau kembali ke sekolah. Dan ini menarik untuk pengalaman dari anak-anak, karena ketika ada konfirmasi maka kita akan tahu apakah itu anak mau sekolah atau tidak mau sekolah. Ini ketika kita ada konfirmasinya. Kalau misalnya dia mau sekolah, maka kita arahkan ke layanan formal atau non formal. Jadi misalnya kita ada harapan ada satu anak yang mau SMK, maka dikembalikan ke SMP. Selanjutnya ada anak yang mau masuk di PKB, maka dikembalikan ke PKB sehingga mereka ini menarik tim di PHTSD Bulukumba bahwa contoh-contoh tanah harapan bisa menjadi referensi. Nah, ketika dia tidak mau sekolah, maka intervensinya kita arahkan ke keterampilan. Ini yang kita sama-sama dimasukkan sebagai program. Ternyata ada 10 anak yang atles, ternyata 5 yang tidak mau sekolah sama sekali. Dan kita arahkan untuk keterampilan. Nah, ketika ada keterampilan kita berikan, kemudian lakukan evaluasi. Kenapa ini penting? Karena untuk melihat progres apa yang terjadi di lapangan, bagaimana hasil sementara, dan bagaimana cara kita untuk mengejar target kita. Nah, karena masih ada kakak yang belum di data. Nah, seperti itu. Tadi Pak Su sudah memaparkan dengan jelas tentang hasil sementara pendataan. Nah, ini mau diapakan? Tentu kita tidak boleh berdiam saja. Dengan adanya data ini kita harus melakukan sesuatu. Untuk itu kami harapkan memang semua unsur yang hadir terutama di ruangan ini bisa memikirkan bersama, dan kita akan mencari upaya-upaya strategis berupa aksi-aksi yang akan kita lakukan dalam waktu yang dekat ini. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya bertugas memfasilitasi, mendampingi Bapak dan Ibu semua untuk melakukan diskusi, ya, diskusi kita tukar pikiran, kita mencari solusi terhadap apa yang di Kabupaten Bulukumba. Dan ini tadi terbukti di lapangan dari data real saja, baru sebagian yang masuk data sudah bisa kita temukan, kita lacak sebanyak 131 orang. Ya, sekarang kita prinsip dulu bersama-sama. Ya, ini kita harus pegang dulu prinsip bahwa data bukan hanya untuk dijadikan arsip, tapi harus dijadikan aksi.
kita paham bersama karena apa? Ya, tidak kita bisa pungkiri bahwa kadang-kadang data itu hanya disimpan saja. Nah, itu hanya diracikan saja. Nah, tidak diolah lebih lanjut, tidak dianalisis, bahkan kadang-kadang kita lupa untuk menjadikannya bahan perencanaan. Padahal dari data kita berangkat untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang menjadi penyebab anak putus sekolah itu yang terbanyak adalah ada yang memperhatikan tadi. Wah, harusnya ada yang memperhatikan karena kalau kita tahu penyebabnya, maka kita akan mudah menemukan solusinya yang tepat. Nah, jadi ketepatan intervensi ditentukan juga oleh salah satunya adalah bagaimana kita melihat secara detail apa yang menjadi akar penyebab masalah terjadinya anak tidak sekolah, Pak. Jadi luar biasa memang ini supporting dari UNICEF, kita apresiasi sekali, kami mengapresiasi Pak, Ibu. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan intervensi berupa terobosan, inovasi-inovasi yang akan membawa anak-anak kita ini tidak lagi nanti insya Allah tidak putus sekolah lagi. Nah, itu harapannya kita bersama. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini gunakan baik-baik hasil pendataan ini lebih berharga sekali. Ya, daripada kita melakukan perencanaan model kita itu copy paste ya. Satu, baru saja Pak Sur melakukan melakukan rekapitulasi hasil pendataan bahwa persentase KK yang didata di 4 lokus ini kalau menurut saya baru mencapai 37,84%. Jadi kata-kata baru mencapai, sehingga kita harus lebih bekerja keras lagi supaya ini bisa mencapai 100%, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala ini di lapangan? Saya mau tanya dulu dari Bapak, terutama yang menjadi sasaran memang hanya saja yang ada di data itu hanya di angka 40 lebih. Nah, dari 46 yang ada di data kami, penyebabnya sampai tidak terdata. Ada beberapa memang yang tidak bisa ditemukan orangnya. Ada yang tidak ada di tempat, ya, ikut orang tua, ada yang pergi merantau, tetapi datanya kemudian ada di kami. Ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah kami melakukan pendataan bukan pada fokus di data itu saja, tetapi menyeluruh. Penyebabnya sebenarnya juga kita kalau di Dampang ini agak ketinggalan memang kalau di persoalan internet, jaringan di sananya agak kurang bagus. Baru seputar pemenuhan untuk bagaimana supaya bisa tercapai digitalisasi desa di Dampang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kerja-kerja ikhlas kalau di desa itu sudah mulai hilang. Sehingga ketika kita meminta orang yang tidak terikat di pemerintahan untuk turun bekerja, itu sudah hilang istilahnya keikhlasan untuk membantu pemerintah dan lain-lain. Setiap ada yang pekerjaan maka harus ada nilai dalam bentuk finansial. Sementara di tempat beraktivitas, jadi harus kami datangi 2-3 kali baru bisa didapat barangnya. Terus juga karena adanya beberapa program kegiatan juga yang melakukan pendataan, sehingga warga juga kadang bilang mengatakan bahwa kenapa terus selalu ada pendataan. Jadi kadang-kadang
kebetulan handphone kami itu penyimpanan yang kurang, kami lakukan pembersihan, akhirnya terhapus semua. Itu teknisnya. Ada juga beberapa wilayah yang tidak memungkinkan sinyal itu masuk. Jadi kami harus mencari dulu dari pertanyaan yang ada di aplikasi itu, kami bawa ke kantor, baru kami itu teknisnya. Kalau non teknisnya itu kami dihadapkan beberapa kesibukan di kantor. Pertama kemarin kebetulan kami berdua masuk panitia pelaksana Kuliah PPD. Jadi ada beberapa hari yang terlambat hari. Jadi demikian. Terima kasih. Saya perwakilan dari Desa Balong. Sebenarnya Bu, masalah yang pertama dari Desa Balong itu kesalahpahaman di sini. Kan pertama saya kira dari Desa Balong itu pendataan yang hanya didata ATS saja. Ternyata semua yang didata satu desa yang ada di KK. Terus kendala yang kedua di Desa Balong itu masalah jaringan. Iya, jaringan karena jaringan di Balong itu belum bagus. Terus yang ketiga itu yang benar yang Anda katakan tadi dari Desa Dampang. Sekarang di masyarakat itu Bu, kalau misalkan diikutkan untuk mendata pasti menginginkan honor. Jadi Desa Balong berinisiatif untuk pendataan ini kita libatkan kepala dusun sama BPD. Iya. Iya, makasih. Kendala yang didata selama ini sama halnya seperti di Desa Dampang, yaitu ketika kita turun ke warga, kebanyakan warga itu sibuk dengan aktivitasnya. Apalagi Tanah Harapan sekarang itu kegiatan masyarakatnya itu sibuk mencabut kaca, kaca panas. Jadi kadang kita pergi 3 kali, 2 kali. Ada juga kemarin itu anak yang memang benar-benar untuk sekolah. Dia itu kalau kita datang ke rumahnya, dia lari. Mungkin dia takut kita mau apain, begitu. Terus juga tadi terbatasnya pendata, kan kita cuma 3 orang. Nah, sedangkan kita lihat lakukannya ya cukup banyak. Tapi kemarin dapat notifikasi dari Bapak. Supaya tadi kemarin itu kan di Desa Tanah Harapan sekarang itu ada mahasiswa KKN dari UNI. Terus Bapak bilang, bagaimana kalau kita rekrut? Ya ini yang untuk ikut bendara. Setelah kami konfirmasi sama Bapak Kepala Desa, ya Bapak Kepala Desa mengatakan boleh. Karena sekarang dilibatkan, ya, tapi sudah dilatih ya sama kita maksudnya diberi petunjuk pelatihan untuk mereka bisa betul-betul menggunakan aplikasi. Iya. Oh iya, sudah. Oke. Ada lagi? Kendala jaringan juga. Itu maksud. Apakah Pak Desa ini atau seperti apa? Oh, sampai itu. Kira-kira. Nanti mungkin kita akan coba menyelesaikan bersama-sama, mencari solusi supaya bersama-sama kita bisa pecahkan. Nah, kemudian dari 700 KKN terverifikasi ini ditentukan jumlah anak tidak sekolah usia yang sampai 18 tahun sebanyak 131 orang. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya data ini, nah ini menjadi salah satu acuan kita juga untuk menjadikannya menjadi aksi nyata. Ini kita akan bicarakan sebentar lagi Bapak Ibu terkait dengan aksi. Cuma kami ini sangat menginginkan Bapak Kepala Desa. Ya, oh iya. Kalau Bapak ada lagi Kepala Desa yang hadir di sini, mau satu-satu saja Kepala Desa. Tidak ada lagi yang hadir. Ibu Kepala Desanya mana Bu? Tanah Harapan. Coba, ya. Berapa dia berdesa? Atau kalau tidak ada aparat desa yang mau tidak ada aparatnya? Oh ada. Ya. Kalau sekretaris desanya mana? Aparat desa, kemudian pendamping desa atau penggerak desa ini sama-sama bergerak. Jadi monitoring ke desa itu ya mungkin melihat aktivitas pendataan dan memantau sejauh mana bisa sekali seminggu barangkali turun ke sana ke desa atau 2 kali seminggu.
Selama ini ada tidak yang datang ke desa? Ada. Pak Sarul datang. Oh, Pak Sarul Pak datang. Pernah datang? Oh, Pak Budi juga pernah datang. Oh iya, pernah datang. Dan mungkin dari sini kita bisa mempertemukan antara dari DPMD apa dengan aparat desa. Kira-kira bagaimana sih ketemunya atas solusi yang tadi sudah disampaikan. Ada masalah teknis jaringan, ada masalah insentif untuk pendata, ada masalah teknis lainnya ketika penduduk itu sibuk. Nah mungkin kalau desa yang menjadi lokus ini dasarnya sebenarnya dasar kekuatan hukumnya ada di situ di Peraturan Gubernur. Kalau untuk semacam surat edaran, surat edaran itu tidak menjadi dasar kuat. Iya, untuk dijadikan pendataan di desa. Ya harusnya peraturan bupati yang mengikat di situ terkait dengan kegiatan. karena berkekuatan hukum yang mengikat seluruh sektor. Ya, oke. Bisa. Ada lagi Bapak Ibu, Dinas Pendidikan hadir tentang penggunaan dana desa untuk mendukung PPATS, ya kan, Bapak Ibu? Jadi itu adalah ide yang sangat luar biasa dan memang seharusnya dasar hukumnya itu ada kalau setiap kita akan melakukan advokasi penganggaran. Jadi memang ini harus. Jadi kita harus pikirkan bahwa pergub ini harus segera dibuat dan siapa yang akan mengampu atau memfasilitasi ini di tingkat kabupaten supaya ini cepat terrealisasi. Jadi ini menjadi salah satu masukan yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Nah, di samping itu tadi ada berbagai permasalahan-permasalahan teknis, koordinasi, termasuk koordinasi bagaimana monitoring dan evaluasi pendampingan ke lapangan oleh tim kabupaten. Barangkali itu dua yang bisa kita temukan yang cukup urgent untuk bisa diselesaikan. Saya dari pendamping desa Ibu, dan tentu kewenangan kami itu pada wilayah konsentrasi program-program kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Jadi terkait ATS ini saya sedikit ke belakang. Di tahun 2020 itu kan kita memang sudah mulai. Jadi dua desa lokus ini yakni Tanah Harapan dan Darulia. Memang situasi teknis yang tadi disampaikan oleh teman-teman seperti kendala signal, kemudian tingkat kesibukan warga dan padatnya para aparat ini itu memang adalah kendala yang dari dulu yang selalu menyelimuti seluruh aktivitas di desa. Makanya dulu saya punya metode itu saya bikinkan aplikasi untuk mensiasati kendala jaringan itu. Jadi inilah kemudian didistribusi kepada kepala dusun atau kader-kader yang bisa membantu yang kira-kira kompetensinya memadai untuk itu, sehingga ada tim nanti menjemput kemudian menginput di aplikasi. Itu satu metode ya, itu satu metode untuk menutupi tadi itu kendala jaringan. Kemudian terkait dengan fungsi kami dalam rangka bersama Dinas PMD monitoring ke desa, ya ini ya di sela-sela tentu banyak yang kesibukan, tetapi katanya penyelesaian fisik dan sebagainya, perubahan dan sebagainya, sehingga betul situasi ini butuh pendekatan dan metode dan mungkin tindakan yang sedikit ekstrim dari desa bagaimana mendistribusi sumber daya aparat ini sehingga target kita untuk menyelesaikan pendataan ini bisa kita kejar. Biasa kami dari pendamping senantiasa terus bersama PMD turun monitoring untuk itu. Kemudian terkait dengan pendanaan, kami di tahun kemarin itu Tanah Harapan karena kebetulan itu Pak Negru datang, saya mau ke sana. Nanti di sana kita pilih Pak Negru sekalian meyakinkan desa, pihak Pak Agus kepala bidang dan dari PMD dan dari Dinas Pendidikan tentang bagaimana dasar hukum untuk penganggaran dari RPPDS. Dan ternyata juga di Permen Desa memang disebutkan kegiatan pendataan. Hanya saja namanya pendataan. Terkait dengan regulasi, memang saya kira
dari OPD khususnya PMD dan Dinas Pendidikan ini, kalau pengalaman kemarin kami dari pendamping itu memang menyorong draft Pergub Stunting dan itu kurang lebih 2 tahun baru bisa ditetapkan. Tapi alhamdulillah sudah clear dan mungkin ini juga nanti, dan setahu saya Pak Ansar Malam ini sudah menyusun itu draftnya, draft Pergubnya itu. Saya sudah beberapa kali diskusikan itu draft soal SIPPN ini. Dan memang di sana harus jelas tentang dukungan transfer operasional pendata, sehingga ke depan ya kita juga enjoy mengawal ini kegiatan. Saya kira itu saja yang mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan ini, bahwa saya betul-betul mau bekerja untuk anak ATS ini. Maka sudah saya mau membantu sampai akhir, sampai akhir. Saya Bu Febri, saya sudah menyusun semacam Pergub, tapi itu pun masih mendak di bagian hukum Bu Febri, karena harus keluarkan dulu SK tim penyusun Pergub. Itu bersamaan masuk konsepnya Bu. Sampai sekarang belum, masih dikorek-korek. Nggak tahu apanya, mungkin telinganya barangkali mau dikorek. Jadi saya mohon maaf, masih regulasi masih dia cari, nggak tahu apanya. Padahal saya sudah lampirkan buku yang saya dapat dengan Pergub 71 itu tadi 2020 Bu. Jadi saya mohon maaf. Jadi saya terus kawal, biasa pindah channel, saya tetap pindah channel, saya tetap akan mengawal ini PBB sampai selesai. Saya sudah konfirmasi kemarin ke Bukasma SH, masih perlu dikoreksi. Jadi saya mohon maaf ya. Tapi akan saya kawal, baru saya serahkan kepada pengganti yang menduduki tempat saya, Bu Payunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergub ini Di tingkat desa dibebankan. Ini masuk juga di Pergub. Ada beberapa hal yang memang jadi catatan. Jadi sebenarnya dia dilaksanakan ke semua desa. Hukum Tapi melalui masalah ini SPPD memang dulu. masih mencari regulasi. Tapi salah regulasi apa yang tidak yang dicari, termasuk memang semua kegiatan termasuk sebenarnya momen apalagi namanya seluruh kegiatan-kegiatan yang dilampirkan ini termasuk notulen rapat itu yang dia butuhkan sebenarnya. Kemudian dari sejak berjalannya kegiatan ini, kami sebenarnya sudah lebih duluan melakukan intervensi terhadap anak tidak sekolah ini. Ya, salah satu diantaranya adalah kami juga memiliki persis sama dengan yang ada di PMD, anak yang sementara sudah terdata 1.500 siswa yang DO dan lulus tidak melanjutkan, yang seluruhnya ini setelah saya lakukan sinkronisasi dengan pendata desa ternyata tidak ada bedanya, sama persis DO dan LTN lulus tidak melanjutkan. Jadi mereka setelah saya sebutkan nama-namanya, coba dicari siswa atas nama ini, oh sudah Pak, sudah didata. Nah saya sebutkan satu persatu, mereka ternyata alhamdulillah, ternyata rata-rata mereka sudah mendata dan itu kami nyatakan valid, alhamdulillah. Dan baru-baru ini karena memang kita komitmen antara PMD, Bapeda dan Dinas Pendidikan itu untuk melakukan intervensi penganggaran di tahun 2021 ini, alhamdulillah disetujui. Apa itu Pak? Untuk dukungan untuk berupa kegiatan apa? Kegiatan yang mendukung kegiatan ATS. Contoh kami kemarin melakukan pelatihan dan kolaborasi antara pendata desa dan pendata sekolah. Ada kolaborasi kami antara pendata desa kemarin. Di rata-rata di sini kami undang yang menjadi lokus, ya, yang menjadi lokus operator desa,
operator desa dan operator sekolah kami kolaborasi. Jadi ceritanya ada 2 aplikasi SIPBM kami gunakan dan Perpal ATS dari kementerian juga kami gunakan untuk operator sekolah. Setelah operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi kevalidan data, maka kami sampaikan ke operator sekolah untuk memberikan data itu ke masing-masing desa, sehingga lebih cepat pendata desa itu mengambil data untuk melakukan pengikutan di SIPBM. Itu bentuk kolaborasi kami. Ya. Perkembangan pendidikan inklusif di daerah khususnya di Lumbar. Mungkin kita masukkan dari Bapak, mungkin akan menjadi salah satu pertanyaan juga dari pemerintah desa. Bagaimana dengan anak-anak dengan disabilitas? Bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah? Itu dari saya. Terima kasih. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sur tadi bahwa 131 orang, 131 anak usia 18 tahun ditemukan tidak bersekolah. Ya, ada yang karena putus sekolah, tidak pernah sekolah dan lulus tapi tidak lanjut. Nah ini yang menjadi PR buat kita semua, Pak. Tadi sudah dibahas bersama juga apa kendala di lapangan, karena sebenarnya kalau sudah 100 dari sekolah itu adalah faktor ekonomi dan beberapa yang termasuk karena berhadapan hukum karena kasus hukumnya sehingga dia mengalami putus sekolah. Ya, kalau saya melihatnya bahwa anak tidak sekolah, bukan dalam hal ini kita cuma tidak cuma berbicara masalah intervensi terhadap anak yang tidak sekolah, tetapi kita juga harus berbicara tentang pencegahan terhadap anak yang rentan atau berisiko putus sekolah. Kalau saya melihatnya seperti itu. Itu mendampingi jadi tugas hukum, anak dengan disabilitas, anak jalanan, anak mendapat perlindungan khusus. Jadi seperti itu yang paling ini paling selalu aku stres dan Nabi bilang tidak bisa nanti. Ini kan 2022 masih ada mungkin, ini kan SDGs tiap tahun mungkin penyelenggaraan atau ya pasti anggarannya SDGs itu yang dilakukan ke ini bagaimana bisa SDGs kan sekarang mentok ini karena saya dengar bagaimana di desa sekarang begitu. Kayak bagaimana caranya ini SDGs tetap menggandakan kayak yang kemarin pendataan dengan penginputan. Tapi ini kan ceritanya di titik di sini gini anggaran di kan kemarin itu kalau saya di titik apa namanya itu. Bu Andi, tetap kita semangat pagi, jangan semangat siang. peluang kok apa kendalanya Ada peluang juga. Peluang boleh. karena nanti bisa mengantar diskusi kita lebih. Ada aplikasinya kamu yang di jelas nih, iya betul. Veteran. Jadi kami dinas sosial tinggal memvalidasi, memverifikasi dan menerima datanya. Ketika itu sudah masuk, barulah akan menerima beberapa bantuan. Dasarnya dari situ, dari BPKS. Jadi kalau untuk menerima, kemarin saya sempat membaca jobnis untuk menerima kartu Indonesia Pintar. Memang salah satu syaratnya adalah dia daftar dari BPKH, menerima kartu usaha PPS, atau bisa ikut. Jadi kalau dia memenuhi syarat, tolong dibantu melalui program PIP atau KIP. Nah, yang lainnya kalau memang ternyata dia tidak masuk kategori miskin atau apa, tapi mungkin di marginal ya, di posisi antara miskin dengan yang mampu itu seperti itu, sedang-sedang mungkin bisa diupayakan yang lain melalui program lain. Tapi ini khusus PIP bisa kita upayakan beberapa anak di antara mereka memang betul-betul miskin itu melalui itu. Iya. Mungkin kalau yang di marginal itu mungkin kita minta bantuan ke CSR. Tapi datanya dari ini dulu, dari dinas sosial dulu, baru diajukan ke sekolah.
ke masing-masing sekolah untuk Berarti tidak melalui desa ya? melalui desa yang mengusulkan. Ada aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Sosial di desa. Aplikasi apa namanya untuk supaya Oh iya. Kenji. SISNG SISNG. yang pernah pelatihan di sini dulu, yang sampai sekarang tidak jalan itu. Sudah ada seragamnya itu ya. Sudah ada seragamnya tapi sampai sekarang tidak jalan. Iya. SISNG. Iya kan semua berarti rancang toh. Tapi 1 tahun itu ada bajunya seragam. Tapi tidak jalan aplikasi ini. Untuk mengabarkan apa-apa yang telah kami sepakati untuk kami catat, baik mengenai kendala, peluang, dan usulan teman-teman admin dan pendata yang ada di desa. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yaitu kendala-kendala yang dihadapi teman-teman pendata di lapangan ketika melaksanakan pendataan program SIPBM ATS, yaitu pertama upah atau kolom. Itu merupakan kendala besar bagi teman-teman di desa karena tidak jelasnya anggaran sehingga admin yang ada di desa ragu untuk menambah pendata. Itu yang pertama. Terus untuk mengenai honor atau upahnya ada saran dari teman, yaitu bagaimana katanya kalau dinas yang terkait baik itu ada identitas bahwa yang turun ini ke lapangan pendata kah atau apa, karena tidak ada ID card atau seragam atau kostum yang dipakai supaya dikenal bahwa ini pendata SIPBM ATS. Terus yang ketiga juga itu tidak adanya SK dari pemerintah desa bagi teman-teman pendata, sehingga status mereka ini sebagai pendata tidak jelas juga katanya. Terus untuk peluang dengan adanya aplikasi SIPBM ATS ini, yang pertama yaitu dengan adanya aplikasi SIPBM ATS